Selamat malam Tribuners sekalian, masih bersemangat. Selamat malam. Selamat malam Tribuners ya. Ini kita sesi terakhir ya, Sesi Mbak? terakhir untuk live update Pilkada Pilkada Serentak Sumatera Utara tahun 2024 ya. Seperti yang kita ketahui, pemilihan suara sudah selesai, namun memang beberapa di Medan ya, Bang, khususnya itu ada yang melakukan pemungutan suara ulang nantinya. Iya, pemilihan suara susulan istilahnya. Susulan ya. PSS dan apa ya? Ada satu lagi tadi. Ya, PSS dan PSL nanti mungkin kita minta reporter kita untuk menjelaskan itu. Tapi yang pasti pemungutan suara yang sudah bisa dilakukan di berbagai wilayah di Sumatera Utara yang tidak terkena dampak dari banjir ataupun tanah longsor dan sebagainya itu sudah selesai dilakukan, dan perhitungannya juga sudah mulai dilakukan secara manual maupun quick count. Quick count jalan terus ya, Bang. Quick count jalan terus, dan sekarang rata-rata itu sudah di atas 50% ya. Bahkan sudah ada yang sampai 70% dan mulai ada klaim-klaim keunggulan ya. Walaupun sudah istilahnya itu yang kita istilahkan, kalau kita pilih itu ya unggul lah dulu ya, belum menang, karena kalau udah ditetapkan KPU baru menang. Gitu. Baik, berarti Bang, untuk yang bisa terhitung quick count itu adalah TPS yang memang sudah selesai penghitungan ya, Bang, ya? Berarti yang kalau yang nanti susulan nggak dihitung? Nggak dihitung. Oke, baik. Iya, mungkin kita pertama ke Kota Medan dulu ya, ke Kota Medan untuk penguasa Kota Medan kita nih. Penguasa Kota Medan sekaligus Sumatera Utara ini sudah selesai perhitungannya. Oke. Yang paling menyita perhatiannya pemilihan gubernur Sumatera Utara kan. Nah, ini sudah selesai dan angka juga sudah mencapai 70%, dan sejauh ini yang kelihatan unggul itu adalah pasangan nomor urut 01 Bobi Nasution dan Surya. Ya, kita ada reporter di Anissa Ramadhani yang ada di rumah pemenangan. Rumah pemenangan Bobi Nasution. Ya, nggak ada rumah kekalahan, yang ada rumah pemenangan. Oke, Kak Anissa, selamat malam. Ya, Anissa, halo, selamat malam. Masih semangat, kayaknya semangat nih karena Anissa apa? Kak Anissa, bagaimana kondisi di rumah pemenangan Bobi Surya, Kak? Sejauh ini angka pemenangan sementara itu menunjukkan Anissa agak suaranya di volumenya agak keras. Abang operator mungkin boleh dinaikin, Bang, suara Kak Anissa. Oke. Silakan. Ini rumah pemenangan sudah mulai ramai dipenuhi oleh para pendukung dan para partai pengusung di sejumlah partai pengusung. Di sini juga bisa dilihat, namun untuk saat ini calon gubernur Sumut Bobi Nasution dan beserta wakilnya itu belum hadir di rumah pemenangan. Meski belum hadir, rumah pemenangan sudah cukup ramai dihadiri oleh para tim pengusung dan juga para pendukung yang tadi saat ini. Namun memang meski untuk sementara ini angka lebih tinggi, belum ada ria-ria ataupun hal-hal pemilihan yang terjadi di sini. Menunggu dulu mungkin. Dan Surya itu datang ke lokasi, Bang. Gitu. Ya, Anissa, mungkin diinfokan dulu ini rumah pemenangannya letaknya di mana nih? Rumah pemenangan berada di Jalan Balai Kota, Bang, tepatnya di Tower BRI, depan Tower BRI Kota Medan, Bang. Oh, berarti Tower dekat Daily Park lah ya. Ya, jalan-jalan situlah. Iya, tidak jauh dari Daily Park. Nisa, ini kan katanya sudah mencapai 70% ya kalau untuk quick count ini ya. Sejauh ini sudah ada pernyataan dari Pak Bobi, walaupun dia belum datang ke ini ya, belum datang ke rumah pemenangan, tapi mungkin apakah sejauh ini sudah ada pernyataan dari beliau terkait keunggulannya? Ini belum ada pernyataan dari Bobi Nasution, namun hingga tadi Pak ketua tim pemenangan Bobi Nasution itu di KPU Sumut mengatakan akan turut mengikuti prosedur yang ada selama proses penghitungan suara nanti. Oke. Nisa,
ini di luar konteks kemenangan Bobi. Dan tapi tadi sore tadi kan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menggelar rapat secara mendadak mungkin terkait dengan bencana-bencana yang terjadi yang menyebabkan beberapa TPS, bukan beberapa lagi ya, cukup banyak TPS terkendala untuk melakukan pemungutan suara. Itu kira-kira secara umum gambaran hasilnya bagaimana, Anissa, dari rapat KPU tadi? Jadi sejak sore KPU sudah mengadakan rapat dengan tim-timnya beserta satu pemenangan perwakilan pemenangan Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi. Berdasarkan hasil rapat tersebut, terdapat 110 TPS di 5 kabupaten kota yang akan melakukan pemungutan suara susulan atau TPS dan pemungutan suara lanjutan atau PSL di 5 kabupaten kota itu, Bang. Nah, 5 kabupaten kota itu diantaranya Medan, Deli Serdang, Asahan, Binjai, dan Nias. Nah, untuk Nias sendiri, ini dia akan melakukan pemungutan suara susulan karena memang ada terjadi kerusakan 2 kotak suara di 2 TPS, Bang. Nah, kotak suara itu dirusak. Menurut KPU Medan, kotak suara itu rusak dan beserta surat suaranya. Jadi kronologi kejadiannya bermula dari tim petugas keamanan itu izin sebentar untuk keluar, namun pada saat pulang kotak suara dan surat suaranya sudah rusak. Oke. Kak, sorry, itu kotak suara surat suaranya itu sudah dicoblos atau masih kosong? Masih kosong. Oke. Jadi dirusak dengan cara dicoblos dan dirusak-rusak. Siapa lah kira-kira oknum? Itu di mana, Kak? Itu di Nias, dan ini masih dalam tahap penyelidikan oleh Kapolres Nias, Pak. Selain itu, kalau untuk Medan sendiri itu ada 56 TPS yang akan dilakukan pemungutan suara lanjutan. Pemungutan suara susulan, dan 6 TPS lainnya pemungutan suara lanjutan. Nah, untuk 6 TPS ini merupakan yang tadinya itu terhalang oleh banjir dan yang lain, jadi mereka dilakukan pemungutan suara lanjutan di mana dibatasi sampai pukul 6 tadi sore, Bang. Nisa, untuk pemungutan suara lanjutan ini kira-kira sudah ada tanggal pastinya nggak kapan akan digelar? Apakah langsung besok atau kapan? Kalau pemungutan suara lanjutan tadi dilakukan, kalau PSS dan PSL ini dilakukan 10 hari ke depan, Bang. Wow. Ya, itu dikeluarkan. Oke. 10 hari ya. Oke, baik Nisa. Mungkin satu lagi terkait dengan Pilkada Kota Medan. Apakah sudah ada info siapa yang unggul? Yang ini kalau dari TPS Bobi Nasution itu yang menang adalah Rosida. Namun belum dipantau pasti, Bang, siapa yang menang nanti akan dipantau. Ya, belum ada yang bisa memastikan ya, karena masing-masing calon itu melakukan klaim ya, terutama 01 dan 02. Klaim ya? Ya, klaim bahwa mereka suaranya rapat dan sangat ini gitu. Oke deh. Baik, Nisa, terima kasih laporannya. Selamat Kak menunggu Nisa. kedatangan Pak Bobi. Kira-kira dijadwalkan datang jam berapa, Kak? Ini berdasarkan info dari ketua pemenangan, Bobi datang setelah Surya datang. Jadi Pak Bobi saat ini lagi menunggu di rumah pribadinya di Tasdi. Nanti mereka akan datang bersamaan dengan Pak Surya. Pak Surya, baik. Oke, Kak Anissa, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali, selamat bekerja. Semangat Anissa. Ya, Anissa dari pagi, dari pukul 7 pagi sudah di standby di TPS ya, Bang. Di TPS-nya Pak Bobi Nasution. Ini biasanya Kak Anissa kalau lagi banjir begini ditugaskan untuk banjir. Iya, kali ini gitu. Jadi dia gregetan tadi, Bang, banjir nih, Bang. Udah di situ aja gitu. Di tempat Pak Bobi gitu. Tunggu aja nanti mie balapnya keluar gitu kan, atau lontongnya. Iya, ternyata enggak. Bawa sendiri. Itu tadi Anissa tadi sempat menyampaikan bahwa Pak Bobi Nasution menunggu kedatangan dari Pak Surya yang kebetulan itu menyoblos di Asahan, di kota Kisaran, karena beliau itu memegang KTP Asahan. Asahan. Ya, Asahan, dan
Mungkin kita bisa mencari informasi terkait Pak Surya ini dari reporter kita yang ada di Kisaran, Alif Al-Qodri. Apakah sudah bertolak dari rumah kediaman di Asahan ataukah belum gitu? Sudah terhubung bersama kita sudah Bang terhubung Alfi. Bang Alif. Oh, Alif. Ya. Kok dati Alfi aja? Iya, itu dia. Bang Alif. Oke. Ya, Halo, Bang Alif. Alif. Ya, info. Halo Ica. Ya, info pertama mengenai Pak Surya, apakah sudah bergerak dari kota Kisaran? Ya, Pak Surya tadi sudah bergerak dari dari Kisaran Bang, Asahan. Itu sekitar pukul 7 tadi, selepas ba'da sholat maghrib. Dan juga sekaligus setelah mengucapkan selamat kepada Bupati Taufik dan Rianto Bang. Mengucapkan selamat dalam rangka Bupati Taufik memenangkan pertarungan melawan kota kosong. Kota kosong ya, oke. Iya, Bapak calon Taufik dan siapa pasangannya, Lik? Rianto Bang, Rianto. Taufik dan Rianto. Ini Asahan salah satu daerah di mana hanya ada satu kandidat pasangan calon dan bertarung melawan kota kosong gitu, dan ternyata menang. Kemenangannya apakah telak atau bagaimana, Lip? Ya, untuk Surya sendiri Bang, di sini memang Bobi Surya unggul, namun hanya saja tidak begitu signifikan Bang, karena beberapa TPS juga suara Edi Rahmayadi cukup unggul. Seperti tadi saya di TPS-nya Pak Taufik yang ada di Jalan Setiabudi, Kelurahan Mutiara, itu Edi Rahmayadi unggul Bang, bahkan lebih dari setengah suara yang diperoleh oleh Bobi, di mana saat itu Edi Rahmayadi memperoleh 168 suara, sedangkan Bobi dan juga Surya memperoleh 84 suara Bang. Separuh ya. Di TPS 3, TPS di mana tempat Surya melakukan pencoblosan, di situ Bobi Surya unggul dengan 149 suara, sedangkan Edi Rahmayadi dan Hasan mendapat 74 suara Bang. Gitu Bang. Sedangkan kalau misalnya untuk Taufik dan Rianto yang memenangkan dari kota kosong Bang, itu mereka mengklaim saat ini dari real count para saksi yang mereka taruh di TPS itu ada sekitar 75% Bang untuk menang melawan kota kosong Bang. Liv, kalau kita flashback agak ke belakang sedikit, dalam pemilihan gubernur yang tahun lalu, yang periode sebelumnya maksudnya ya, itu Asahan itu memang mengingatkan saja nih, apakah Asahan itu memang tanda kutip itu daerahnya Pak Edi dan dulu berpasangan dengan Pak Ijek ya, era Mas ya? Ya, Asahan memang Bang dari dulu itu memang merupakan basisnya Edi Rahmayadi ya Bang ya, karena saat melawan Isar Bang kemarin, Edi Rahmayadi hampir 70% Bang menang di Asahan Bang. Nah, namun untuk kali ini Edi dan Bobi masih berimbang Bang, dan tadi terakhir kami melihat real count itu sekitar 80% suara yang masuk Bang dari Asahan itu masih di angka 58% untuk Bobi, sedangkan sisanya itu Edi Rahmayadi Bang. Oke, 42%. Oke. Berarti kemenangannya tidak terlalu telak sebenarnya ya kalau untuk wilayah Asahan dan sekitarnya ya. Memang untuk Asahan Bang, bisa dibilang Edi cukup kuat Bang di Asahan. Cukup kuat. Sudah begitu pun masih juga didominasi sama Bobi. Oke. Baik, Lip. Mungkin kita bisa bergeser ke dua daerah yang dekat dengan Alif juga, dua kabupaten tetangga ini. Satu kabupaten, satu kota Madia ya. Satu Kabupaten Batubara dan satu lagi Kota Tanjung Balai. Ini bagaimana hari ini juga melakukan pemungutan suara untuk Batubara dulu, Liv, bagaimana? Ya, untuk Kabupaten Batubara Bang, saat ini kan ada 3 paslon tuh Bang, di mana ada Darwis, kemudian Baharudin dan juga Zahir yang merupakan incumbent. Namun Bang, dari hasil real count sementara tadi kami melihat pasangan 02 Baharudin itu memperoleh suara 51,2% Bang. Sedangkan pasangan Darwis dengan Oki itu memperoleh suara 28% Bang, dan Zahir 20% Bang. Nah, tadi juga kami dapat info Bang sedikit bahwasannya tadi Bawaslu ada melakukan OTT terkait adanya serangan fajar. Nah, namun memang ini kita belum dapat konfirmasi dari Bawaslu sendiri Bang, di mana
OTT tersebut merupakan tim paslon dari 03 atau Zahir bang. Iya. Gitu bang. Sudah melakukan serangan fajar, kena tetap, OTT. Kena OTT, tetap kalah ya. Kira-kira begitu bang. Ini udah jatuh ketimpa tangga, ditabrak becak ini istilahnya. Baik bang, apakah Pak Hasan sudah? Siapa Pak Hasan? Pak Hasan siapa? Pak Surya. Yang mana? Oh iya, Surya. Sorry bang, apakah Pak Surya sudah OTW ke Medan bang? Karena kan mau berkumpul ya rencananya di rumah pemenangan. Udah, tapi tadi udah, dibilang udah jalan. Udah, persoalannya udah belum, nggak tahu kali. jadi perjalanan itu kira-kira berapa lama tuh ya, Liv ya? Ya, kalau misalnya untuk normal bang, biasanya kalau dari tol itu ya jalan tol Kisaran menuju Medan 2 jam itu di angka 2 jam bang, biasa sampai ke kota Medan. Berarti sekitar masih 1 jam lagi nih. Pak Surya kemungkinan akan sampai sekitar pukul 8:30 nanti bang, karena tadi kalau dari perhitungan bang, dia bergerak dari Asahan itu sekitar pukul 7 setelah sholat maghrib bang. Oh oke. Iya 8:30 mungkin. Kalau yang bawa Lewis Hamilton bisa sejam. Ya, untuk Tanjung Balai bagaimana, Lip? Ya, untuk Kota Tanjung Balai sendiri bang, memang ada 3 paslon juga, cuman yang saat ini mendominasi itu ada 2 paslon bang, di mana keduanya masih saling klaim siapa yang unggul, di mana pasangan ini adalah pasangan Mahyarudin Salim dan juga Waris Tholib yang merupakan incumbent. Ya. Nah, memang bang dari data real count yang kami peroleh, suara Waris Tholib dan juga Mahyarudin Salim ini bang tidak begitu jauh bang ya selisihnya, karena dari perhitungan tidak sampai 1000 bang. Itu suara antara Mahyarudin Salim dan juga Waris. Tadi terakhir saya himpun, di mana Mahyarudin Salim memperoleh suara 19.800, sedangkan Waris Tholib masih memperoleh 18.900 bang. Jadi angkanya itu tidak terlalu jauh gitu bang. Dan terakhir saya himpun tadi bang, itu masih suara masuk sekitar 40% bang. Ya, berarti masih panjang ada ya. Harapan masih ada 60% lagi yang belum masuk, dan jaraknya marginnya hanya 1000 ya. Itu batuk pun bisa lewat itu. Kalau Tanjung Balai itu tiga paslon ya, Lip ya? Ya, 3 paslon bang. Ada Mahyarudin Salim, Waris Tholib dan juga Eka bang. Ya, berarti Eka ini sudah agak potensinya untuk menang kurang ya. Sama menang kemungkinan kurang bang, karena tadi terakhir kali saya lihat bang, itu dia masih di angka 6-7% gitu bang suaranya. Ya, secara keseluruhan Liv, kondisi kondusivitas di ketiga kabupaten, 2 kabupaten dan 1 kota madya ini di sekitar ini satu kesatuan ini istilahnya ya, satu rangkaian ini, Batubara, Kisaran dan Tanjung Balai dulu sama ini ke Kabupaten Asahan semua. Ya kan, sebelumnya kan sempat agak cukup panas lah di sini. Dan setelah pencoblosan ini bagaimana Lip situasinya, pantauan kita? Ya, untuk Asahan sendiri bang, saat ini memang terpantau landai ya bang ya. Bahkan tadi sekitar habis maghrib tadi, pihak dari Taufik Rianto juga sudah membubarkan diri dari rumah pemenangan. Mereka malah merayakan dengan makan-makan bersama bang di rumah. Nah, sedangkan untuk Batubara sendiri memang tadi kami dapat informasi memang agak panas karena ada dugaan OTT bang. Tadi itu, namun memang sampai saat ini kita belum mendapat konfirmasi dari Bawaslu sendiri bang. Untungnya yang di OTT kalah ya Lip ya. Untungnya sempat yang di OTT menang agak lebih panas lagi nih. Ini menang pasti gara-gara ini gitu ya, seperti itu kan. Ini karena udahlah kalahnya dia katanya kan gitu kan. Ya, lanjut Lip. Ya, untuk Tanjung Balai sendiri bang, sampai saat ini memang pasangan antar 2 calon ini bang, dari mulai debat pilkada kemarin, debat pertama saya hadir di sana, sudah panas bang, karena mereka saling sindir dan juga mereka juga saling adu gagasan ya bang ya. Apalagi para pendukung sempat saling lontar ejek-ejekan bang. Nah, tadi terakhir memang kami dapat informasi sampai saat ini belum ada hal-hal yang tidak diinginkan bang. Hanya saja memang masih saling intip, tanda kutip ya bang ya, masih saling intip, karena
saat ini selisih tidak sampai 1.000 suara. Gitu Bang. Ya. Berarti saling menjaga suara istilahnya nih ya, jangan sampai suara itu tercecer kemana-mana. Ya. Baik, benar. Alif, terima kasih laporannya. Mungkin kita tunggu perkembangan selanjutnya. Siapa yang kita menuju angka 100% ya, menuju 100% nanti siapa yang akan menang. Terima kasih Alif. Selamat bekerja, selamat malam. Selamat malam Bang Alif. Ya itu dia. Untung ternyata tadi ada OTT segala di Kabupaten Batubara. Untungnya yang kena OTT kalah. Sempat menang dia, apa nggak rusuh? Iya ada lagunya juga itu untungnya gitu ya. Memang pilkada Tanjung ini ke Batubara ini memang dari awal itu sempat memang panas ya. Panasnya bukan karena adu gagasan dan sebagainya, tapi karena paslonnya sendiri. Ini salah satu kan statusnya kemarin statusnya itu terperiksa, kemudian sempat mungkin jadi tersangka kasus. Salah satu kasus inilah rasuah ya di ini, dan ternyata tetap bisa mencalonkan diri karena belum inkrah kasusnya, itu belum sah sebagai terhukum dan sebagainya. Apakah ini berpengaruh dengan pencapaian beliau sebagai incumbent? Nah kan sebagai incumbent mendapatkan posisi paling belakang kan itu agak-agak gimana gitu kan. Biasanya incumbent kalaupun kalah ya nomor 2 gitu kan. Ini kalah dia paling belakang gitu. Kena OTT lagi. Iya, kena OTT pula. Dugaan. Kita tidak menuduh OTT ya, karena memang informasinya seperti itu. Baik, itu dari 3 serangkai Batubara, Asahan dan Tanjung Balai. Iya. 3 kita bergerak ke Arjuna, apakah sudah ada? Belum. Tadi kita mencoba menghubungi Arjuna di Samosir tapi ya? belum ada update kita Samosir ya Bang? Ya, belum ada. Tapi ternyata belum terhubung. Kita ke Bang Anil di Langkat. Halo Anil, bagaimana? Halo Langkat, apa kabar Langkat? Apa kabar? Sepertinya di belakang itu agak ramai. Rame-rame gitu ya? Halo Bang. Ya, Nil, silakan Nil. Bang Agus. Silakan laporannya Bang. Nanti saya berada di posko pemenangan Syah Afandin dan Teorita BR Bakti, di mana hingga pukul 8 malam ini pasangan Syah Afandin dan Teorita BR Bakti itu Bang, memiliki perolehan suara tertinggi sementara Bang di Kabupaten Langkat. Dan mungkin bisa Bang Agus dan Kak Ica lihat saat ini memang di belakang saya lagi ada ramai-ramai di mana ini mengumumkan deklarasi kemenangan Bang untuk Bang Tim dan Bu Tio Rita BR Subakti Bang. Jadi bahasanya sudah menang ya Nil ya, belum unggul ya. Bener, mereka tidak sekedar lagi menyatakan keunggulan tapi sudah menang. Sudah menang. Iya benar Bang, ini lagi deklarasi sedang berlangsung Bang. Di mana seperti informasi yang kita peroleh di sini pasangan Teorita Syah Afandin dan Teorita Surbakti itu memperoleh kemenangan di 18 kecamatan dan untuk pasangan nomor 2 urut 2 itu Iskandar Sugito dan Adli Tama Sembiring itu memperoleh kemenangan di 4 kecamatan Bang. Untuk perolehan suara sendiri Syah Afandin dan Teorita Surbakti itu memperoleh 104.804 suara atau dengan persentase 56,4% Bang. Begitu juga dengan pasangan nomor 2 yang memperoleh suara sekitar 80.872 suara dan dengan persentase 43,6%. Ini data-data yang saya dapat ini langsung dari tim pemenangan yang mengutip dari per setiap desa ataupun kecamatan Bang. Seperti itu Bang Agus dan Kak Ica. Ya, kubu sebelah apakah ada melakukan klaim yang sama atau bagaimana Nil? Karena di Medan ini sedang terjadi nih saling mengklaim antara pasangan yang merasa unggul gitu. Apakah di Tanjung Balai terjadi yang seperti itu atau yang satu pasangan lagi sudah katakanlah menerima bahwa mereka tertinggal dari sisi perolehan suara?
Baik Bang, memang tidak jauh berbeda dengan di daerah lain ya Bang. Di sini juga seperti itu Bang. Mereka bahkan mereka mengatakan bahwasanya unggul di 11 kecamatan begitulah Bang. Namun gitu pun memang kita tetap harus menunggu memang dari KPU Kabupaten Langkat sendiri untuk mengumumkannya Bang. Karena sampai saat ini masih seperti yang kita saksikan memang untuk pasangan Satria atau Saapangin dan Priorita ini sudah mengklaim mereka yang menang dan melakukan deklarasi kemenangan malam ini Bang. Seperti itu Bang Agus dan Kaisa. Untuk di Binjai sendiri Bang, begitu juga di Binjai perolehan suara sementara itu incumbent nomor 4 Amir Hamzah dan Hasanul Jihadi disebut-sebut unggul Bang, unggul tipis dengan pasangan nomor urut 3 Dr. Donald dan Andri Alpisa Bang. Namun demikian untuk proses pencoblosan sendiri ada sekitar 20 TPS yang Bang tidak melakukan pencoblosan, yaitu pemilihan susulan namanya Bang. Susulan ya. Iya. Yang mengakibatkan TPS tersebut terendam banjir yang merendam wilayah Kota Binjai seperti itu Bang Agus. Ya, Nil, itu TPS yang belum melakukan pencoblosan itu kira-kira akan melakukan pencoblosan itu di mana, kapan, dan kemudian apakah TPS ini berada di daerah yang memiliki DPT cukup besar hingga nantinya ada potensi untuk mempengaruhi hasil nggak, Nil? Baik Bang, informasi yang kita terima dari KPU sendiri memang TPS ini cukup masih signifikan Bang mempengaruhi, karena mengingat diprediksi satu TPS itu memiliki total pemilih itu sekitar 500 orang Bang. Jadi perkiraan itu lebih kurang 10.000 suara Bang untuk 20 TPS itu Bang. Seperti itu, dan untuk pelaksanaannya sendiri itu akan berlangsung selama 10 hari Bang, sesuai dengan peraturan KPU. Seperti itu yang dikatakan oleh salah satu komisioner bangsa kita melakukan koordinasi Bang. Maksudnya digelar 10 hari ke depan atau selama 10 hari? Selama 10 hari. Selama 10 hari Bang, mulai besok Bang. Oh gitu. Baik. Berarti tidak serentak Bang pelaksanaannya? Ya, kemungkinan seperti itu Kak, melihat kondisi juga kalau memang bisa besok semua dilakukan serentak, tapi maksudnya waktunya boleh dilaksanakan 10 hari ke depan Kak. Sampai batas 7 hari ke depan ya. Baik. Baik Nil, terima kasih laporannya. Mungkin bisa dipantau terus ini, terutama yang di tapi dua-duanya sangat ketat ya, antara Binjai dan Langkat. Mungkin bisa dipantau nanti sejauh apa perkembangannya. Baik, Anil, terima kasih. Selamat malam. Beraktivitas kembali Bang Anil. Selamat malam Bang Agus dan Kaisa. Ya. Oh, jadi ternyata memang jangka waktunya itu adalah 10 hari. Iya. Bukan 10 hari setelah ini. Setelah 10 hari baru digelar, enggak. Mungkin bisa saja besok. Tapi sampai batas 10 hari. Karena memang kalau dipikir-pikir cuaca ini tidak menentu ya kan Bang. Bisa jadi memang besok masih hujan. Iya. Banjir, semoga jangan. Berarti tidak jadi serentak lagi dong ya kayaknya ya. Iya, bukan pilkada serentak lagi namanya. Udah, serentaknya udah hari ini. Enggak nextnya. Tapi karena hujan, ya ada pilkada ganti-gantian. Post major, akhirnya ya yang mana yang duluan bisa. Pilkada bergantian. Pilkada bergantian. Pilkada serentak. Oke, kita kemana lagi Bang? Ya, kita terakhir ke kota wisata. Brastagi untuk memantau perkembangan pilkada Tanah Karo. Sudah ada Bang Nasrul. Berjumpa lagi Bang Nasrul. Selamat malam. Iya. Baik, Nasrul dengan jaketnya yang tebal. Iya, Brastagi dingin. Brastagi dingin pasti. Tetap pakai topi. Tapi tadi iya, jas hujan yang tadi pagi nggak dipakai lagi. Oh ya, nggak pakai lagi. Sudah reda kan hujan Bang di sana? Alhamdulillah sudah reda ya. Sudah cukup bersahabat, tinggal dingin aja masih. Iya. Kalau Brastagi sudah gak dingin itu kita perlu takut apa yang terjadi nih, ya kan? Nah, bagaimana Rul perkembangan terakhir dari pilkada Kabupaten Tanah Karo? Ya, untuk saat ini Bang, dari beberapa informasi yang didapatkan di lapangan untuk pilgub sendiri sejauh ini masih dimenangkan paslon 01 atau Bapak Bobi dan Pak Surya. Dan untuk saat ini untuk pilkada Karo sendiri masih cukup sengit antara paslon nomor 02 dan 03, yaitu Antonius Ginting dengan Komando Rigan dan melawan
paslon nomor 3 tinggal di mana dan zonasi tepu gitu bang. Sementara untuk paslon 01 cukup berdasarkan informasi yang saya dapat cukup jauh jaraknya, namun yang cukup sakit ini 2 dan 3 nih bang. Padahal kalau untuk pilgub sendiri seperti kita tahu di sini merupakan lumbung suara PDI ini bang. Iya. Iya, itu mungkin jadi jadi apa ya, semacam anomali ya, bahwa ini tanda kutip ini kandang banteng ya. Karo itu kandang banteng, dan biasanya calon-calon dari PDI Perjuangan itu selalu akan unggul di sana. Mulai dari, kalau aku tidak salah flashback ke belakang, dari mulai Effendi Simbolon sampai Jarod Sihar kemarin ya selalu unggul di sana. Tapi kali ini kalah ya, Rol ya. Saat ini data dari 60%, sekitar 60% data yang ada masih dimenangkan pasangan Bobi dan Surya nih bang. Namun memang sampai saat ini kan kita masih menunggu lagi seperti apa telepon yang ada, dan saat ini juga masih terus berkembang, di mana masih 60% ini bang. 60% ya, 60 kayaknya sudah hampir masuk kepada angka ini tuh ya, angka aman. Seperti itu bang. Dan untuk Pilkada Karo sendiri memang sejauh ini sejarah, bisa kita bilang sejarah, di mana sini merupakan lumbung banteng. Namun untuk sejarahnya Pilkada sendiri dari Partai Banteng ini cukup sulit untuk menang di sini bang. Dan sepertinya kembali terjadi lagi sejarah ini, di mana untuk paslon ataupun calon yang berasal dari Partai Banteng ini masih harus melihat nih seperti itu Pak. Iya, jadi bukan hanya pilgubnya ya, tapi pilkadanya juga tidak terlalu signifikan angka dari calon-calon yang didukung oleh PDI Perjuangan ya. Kira-kira Rul, ini ada nggak dari pemantauan selama ini apa yang menjadi penyebab kemunduran ini? Mungkin hanya di Pileg yang menang kemarin ya, PDI Perjuangan di Tanah Karo ya. Ya, untuk calon-calon seperti ini kok bisa kalah gitu? Apa ada nggak gambaran yang terjadi gitu sehingga terjadi anomali seperti ini? Nah ini kalau kita bicara real ini masih kurang tahu ya bang, karena kalau dari sejarahnya memang di sini tuh lumbungnya PDI untuk terutama untuk pilpres sampai pilgub dan pileg sendiri. Ini lumbung partai PDI ini terbesar, dan seperti kemarin pileg di sini juga partai PDI juga mendapatkan suara kursi terbanyak dengan 10 kursi. Namun memang untuk pilkada sendiri dari beberapa periode ke belakang bahkan sangat sedikit memang pemenang dari PDI untuk pilkada sendiri bang. Masih belum diketahui seperti apa pastinya. Namun kalau cerita dari masyarakat, karena di sini memang banyak ini bang, persaudaraannya kan kental. Kayak orang Karo itu kan ada Berkasi 5 yang Tutusi Walu itu, mungkin mereka masih kedepankan itu, jadi melihat siapa nih calonnya bang, bukan dari partai sendiri gitu. Iya, lebih kepada persaudaraan ya, hubungan kekerabatan. Oke, Bang Nasrul, apakah di Kabupaten Karo ada paslon-paslon yang mengadakan syukuran gitu bang di rumah pemenangan masing-masing paslon, atau senyap-senyap saja bang? Nah sampai saat ini terlihat cukup adem ayem, mungkin karena memang cuaca ini dingin gitu ya, bagus di rumah gitu. Mungkin lebih memantau dari rumah. Masih seperti itu, dan sampai saat ini juga belum ada riak-riak baik dari paslon sendiri ataupun dari tim pemenangan atau partai pendukung maupun pendukung sendiri, belum terlihat adanya riak-riak ataupun, karena memang sampai saat ini juga kita masih sama-sama menunggu seperti apa hasil real count yang didapat. Namun memang seperti periode lalu itu cukup ada riak-riak lah dari pihak yang mengklaim sudah unggul. Namun sampai saat ini memang dari ketiga paslon ini tampaknya masih belum ada ya. Terlebih dari data yang ada ini, paslon nomor 2 dan 3 ini masih saling kejar-kejaran. Ya. Angkanya masih ketat ya, Rul ya. Masih cukup ketat ini, Pak. Adakah info pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara satu lagi tadi bang? Ya, susulan ya? Susulan. Di Kabupaten Karo bang? Di Karo juga ada, Rul,
yang sempat tertunda misalnya? Nah, tadi sempat juga sudah konfirmasi ke pihak KPUD Kabupaten Karo ini Bang, bahwasannya sampai tadi batas penutupan pemungutan suara sampai pukul 13 WIB tadi atau pukul 1 siang ini semua berjalan cukup normal meskipun cuaca hujan ini masih terus mengguyur Kabupaten Karo, tapi proses pemungutan suara berjalan dengan sesuai dengan jadwal ini Bang. Tidak ada terjadinya tidak ada ini ya yang batal untuk melakukan pemungutan suara ya. Okay. Hanya barangkali ininya saja ya Rol ya yang berkurang tingkat partisipasi barangkali ya. Sepertinya begitu Bang, kayak tadi yang saya pantau di salah satu TPS juga sampai siang hari itu masih cukup sedikit bisa kita bilang Bang, masih di bawah 80% untuk siang tadi kan. Tapi memang sampai jelang penutupan tadi cuaca juga masih terus bertahan. Mungkin ada masyarakat yang memang peduli dengan pemilihan ini mau datang langsung, tapi mungkin sepertinya bakal ada pengurangan sedikit Bang. Oke. Cukup Bang Nasrul. Baik Nasrul, terima kasih. Beristirahat lah mungkin kalau untuk Bang Nasrul ya. Beristirahat lah. Karena nggak ada acara di mana-mana. Mari pantau-pantau karena nggak ada perayaan. perayaan belum, kemudian nomor belum ya kan. Mungkin pantau-pantau lah hasilnya menuju angka 100%. 100% dari Kabupaten Karo. Iya. Masih memantau juga situasi lalu lintas Bang. Iya, situasi lalu lintas juga. Oh iya, so far gimana Bang? Soalnya kan ada yang lumpuh tadi ya akibat longsor. Sudah terbuka jalur Medan Brastagi? Jalur Medan Brastagi Bang sampai saat ini berdasarkan informasi dari Satlantas Polres Tanah Karo maupun informasi tadi dari Polrestabes, sampai saat ini jalur masih ditutup Bang. Kemungkinan besar akan bisa lagi dibuka, mungkin memakan waktu 2 hari seperti itu Bang. Karena titik yang longsor cukup banyak, ada sekitar 7 atau 8 titik. Dan tadi juga informasi yang saya dapat sudah dievakuasi sebanyak 3 atau sampai 5 korban jiwa nih, dari peristiwa longsor yang terjadi mulai dari Sembahi sampai ke tikungan Tirtana dulu Pak. Iya, korban-korbannya sendiri dibawa ke rumah sakit di Karo atau ke Medan, Rul? Punya di Medan Bang. Ke Medan ya, oh berarti ke bawah di bawah. Ada Malik infonya Bang. Di ada Malik ya. Baik, Rul. Terima kasih laporannya, Rul. Selamat beraktivitas, selamat malam. Iya Pak. Iya, itu dia tadi Nasrul di Tanah Karo yang cukup dingin. Arjuna apakah sudah masuk? Iya, sudah masuk Arjuna. Baik, kita mungkin yang terakhir ya dari Kabupaten Samosir. Apa kabar Samosir? Halo Bang Arjuna. Halo Bang Arjuna dan yes, sudah tersenyum lebar. Ayo siapa namanya? Risha. Ya, Juna, bagaimana perkembangan terakhir dari Samosir yang dengar-dengar ini cukup sengit? Ya, benar Bang, untuk pertandingan kita di Samosir memang cukup sengit dan head. Nah, ya, satu lawan satu ya, 2 paslon ya. 2 paslon 1 lawan 1, dan yang terbilang suhu politik di Samosir juga cukup panas, mengingat di nasional juga antara 2 kubu partai ini saling adu. Iya. Tentu sampai saat ini yang untuk Samosir itu unggul oleh petahana dan di Beginton yang berpasangan dengan Arus Pentua Sidoru. Sedangkan paslon yang sebelah itu lebih orang berpasangan dengan Andreas Simbolon. Nah, sejauh yang saya dapat tadi informasinya, Pendiko atau petahana sudah mencapai suara itu 63,13%, sedangkan Freddy lawannya 35,42%. Nah, di Samosir itu ada total DPT 101.846 DPT. Nah, total suara yang cantik sekitar 1 sudah
Ya, sudah 40.000, berarti sekitar hampir 50% ya, Juna ya. Dan cukup jauh ya kalau kita lihat angkanya itu sudah sampai di angka hampir kita bilang sedikit lagi di angka aman. Ya, sudah sampai di angka aman dan agak lumayan tuh 60-30 lah kita katakan begitu. Artinya hampir bisa dipastikan Van Dijk kembali unggul di Samosir. Lalu kalau untuk gubernur dan ya, wakil kalau gubernur untuk apa kabar? Gubernur bagaimana Juna? Kalau untuk gubernur dia Bang tetap juga unggul pasangan Bobi Surya, bahkan ini lebih jauh dibandingkan presentasi yang tadi. Kalau Bobi Surya sudah mencapai 70,39%, dan tadi pasangan Edi Hasan itu mencapai 25,74%, sangat jauh perbedaannya. Sangat jauh, ya. Berarti sudah berapa persen total Bang? Total suara yang masuk itu tidak ada 50,905. Hampir ini ya. Baik, mungkin kalau untuk Samosir sepertinya sudah jelas ini siapa yang akan unggul ya. Bobi sudah pasti, Bobi dan Surya itu kalau sudah 70% sudahlah ya. Kemudian Van Dijk juga sudah 60. Kalau apa Juna ada info dari kabupaten sekitar misalnya Humbahas misalnya, apakah sudah ada info dari hasil pilkadanya? Untuk Humbahas tadi saya catat dari ini lagi mengorek catatan nih kayaknya Bang Arjuna ya. Supaya paten Humbang Hasundutan lebih pasti. Lagi di pinggir jalan kayaknya Bang ya. Pinggir Danau Toba pastinya. Ya, soalnya tadi ada yang lewat-lewat tuh. Kayaknya di hotel yang mahal itu nih Juna ya. Hotel apa namanya? Banyak Bang Samosir, banyak yang mahal. Yang mantap itu yang paling besar. Oh nggak tahu. Ica pernah di Samosir tuh, Samosir Cottage. Bukan ya? Ada yang agak di tengah dia. Yap. Oke, di mana contekannya nih Bang Arjuna? Ayo, Abang simpannya di mana ini? Saya lebih surat gitu. Tapi so far kalau dari gubernur yang dari tadi kita tanya reporter, Bobi Surya unggul ya Bang ya? Iya, rata-rata. Mungkin yang sangat ketat itu di Medan. Medan ya. Sangat ketat. Oke, bagaimana Bang Arjuna? Sudahkah dapat contekannya? Untuk tadi sore di jam ini kan ada 4 paslon yang bertarung di pilkada Humbahas itu. Iya. Oke. Nah, selain petahana Peluan, dan kemudian ada pasangan Gibran Sinamora dan Sadar Sinada di paslon nomor urut 4, dan Hendrianto di paslon nomor urut 2, kemudian Irma Sinada dengan ada empat pasangan calon yang di Humbahas, dan sejauh ini diklaim oleh petahana juga ya. Di tempatnya semua juga yang diusung oleh Partai PDIP dan juga Perindo. Petahana sudah mendapatkan sedikitnya suara sekitar 36,65% di 1 jam yang lalu tadi. Ya. Berarti keunggulannya nggak jauh ya Junaya berarti ya kalau untuk Humbahas ya. Masih agak ketat. Masih lumayan Bang untuk Humbahas. Ya, oke. Baik, Juna, terima kasih atas laporannya dari Samosir dan juga Humbang Hasundutan. Mungkin kita tunggu nanti angka 100%-nya berapa kita ini ya supaya lebih pasti siapa yang ini. Kecuali tadi mungkin
Pak Bobi dan Pak Jauh Surya banget. itu sudah 70%, itu jauh banget. Itu pas Jokowi juga itu agak lumayan di situ ya, Juna ya. Pas Jokowi kemudian beralih kepada Prabowo Gibran pun juga cukup juga, Bang. cukup tinggi di situ. Oke. Terima kasih banyak Bang Arjuna atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Ya. Oke, ya. Juna tadi kayaknya siapa nih namanya nih yang Takut dia salah, Bang. takut salah. Oke. Baik. Ya. Gimana? Ini sudah akhir dari pertemuan kita sepanjang satu hari ini ya. Kita mulai rolling tadi pukul 9 pagi untuk memantau persiapan bahkan sebelum pencoblosan ya. Sebelum pencoblosan di sejumlah wilayah kita tidak bisa menyiarkan dari semua wilayah ya. Yes. Kadang ada juga terkendala sinyal dan sebagainya, itu tidak, beberapa daerah kabupaten kota tidak jadi kita tayangkan. Tapi kita rolling terus, kita upayakan memberikan info-info terkini terkait dengan pilkada serentak Sumut yang besok jadi pilkada bergantian ya. Pilkada bergantian, nggak serentak lagi. Serentak lagi. Ya di tengah kondisi cuaca ya Tribuners ya. Ternyata ini semua di luar dugaan. Di luar BMKG dugaan. bahkan. Ya itulah yang dibilang di luar prediksi BMKG itu ini ya. Jadi segala sosialisasi yang dilakukan oleh KPU yang sebenarnya kalau kita bilang sudah cukup lumayan maksimal ya, melakukan sosialisasi, upaya untuk meningkatkan pemilih, partisipasi pemilih, antusiasme dari Gen Z dan sebagainya. KPU itu masuk ke semua kalangan, melakukan sosialisasi yang terus menerus. Tapi apa boleh buat, ini terjadi force major ya. Force major namanya. Force major gitu kalau bilang. Situasi yang tidak kita duga. Ya siapa yang nyangka hujan dari jam 11 malam kemarin sampai tadi sore malah ya, nggak berhenti dan akhirnya terjadi banjir di mana-mana. Itu di luar kuasa ya kita. Tapi itulah selalu ada jalan keluar di balik masalah. Kita akan mengadakan pemungutan suara lanjutan dan juga pemungutan suara susulan. Ada 2 jenis itu ya Tribuners ya. Buat kalian yang mungkin belum memilih karena TPS-nya gagal tidak jadi ya, dipending bukan gagal. Untuk melakukan pemungutan suara hari ini, kalian pastikan untuk update terus informasi mengenai pemungutan suara susulan ataupun pemungutan suara ulang di TPS kalian. Oke, terima kasih banyak Tribuners yang udah stay ya, pantengin live update kita. Pastikan terus kalian stay di media sosial Tribun Medan untuk update berita-berita atau informasi menarik lainnya. Kalau begitu, saya Risha, Agus, dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam. Ada Pak Sipayung di sana. Selamat malam.